Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak dengan Pak Guru dengan video yang baru. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalankan segala aktivitas kita setiap hari ya. Aktivitas bersama keluarga, bersama teman, bersama saudara. Semoga kita tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Untuk video kali ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tema 7 anak-anak. Oke? Karena tema 6 kemarin sudah selesai, ya memang sudah harus selesai karena ini sudah pertengahan Februari, jadi harus pindah tema, ya. Pada tema 7 sekarang. Tema 7 adalah indahnya keragaman di negeriku. Ada kata keragaman. Keragaman di sini berarti beragam, banyak, macam, ya. Jadi macamnya itu banyak. Macamnya sangat banyak. Contohnya kalian sudah tahu dulu pada waktu kelas 3, kelas 2, ya. Macam-macam budaya, macam-macam agama, macam-macam gaya hidup dan sebagainya. Adat istiadat itu sudah berbeda ya, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu kita lanjutkan ya untuk pemahaman kita terhadap keragaman di negeri kita ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tema 7 adalah indahnya keragaman di negeriku ya. Pada tema 7 ini anak-anak kita akan membahas keragaman ya. Di situ sudah ada deskripsi mengenai bacaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bercetak miring anak-anak. Di situ dilihat kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berasal dari buku Sutasoma. Buku Sutasoma karangan Putan Tular ya, yang pada masa itu, yaitu pada masa kerajaan Majapahit ini sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Perlu diingat ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, pada subtema 1 ini kita akan mengenal atau mempelajari keragaman suku bangsa dan agama ya, di negeri. Keragaman suku bangsa dan agama di negeri. Nah, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali anak-anak. Ada suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa, ya, suku Banjar, suku Asmat, sangat banyak sekali tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Di Pulau Jawa itu ada apa saja, di Kalimantan ada apa saja. Nih gambar-gambarnya. Di sini ada suku Dani dari Papua, suku Tengger, ini wilayah Bromo, Jawa Timur ya. Di sini suku Nias, ini contoh-contohnya ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan saja. Nah ini. Jadi dilihat anak-anak ya. Dari kegiatan sebelumnya kamu untuk Indonesia terdapat ribuan suku bangsa, sangat banyak sekali. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dulu alat transportasi menggunakan tenaga hewan, ya seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat di sini ada bendi, di sini ada pedati kerbau. Ini contoh-contoh transportasi pada zaman dulu. Bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Tentunya bendinya berjalan dan ya, dan bendinya berjalan karena bantuan kuda tadi. Nah, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, pedatinya berjalan karena ditarik oleh kerbau dan kuda tadi.
Apabila kalian mendorong meja belajar pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula, apa yang terjadi, Rana? Yang terjadi adalah mejanya juga bergeser. Apabila kamu tarik, mejanya juga kembali bergeser, kembali ke posisi semula. Nah, misalkan nih, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Dicoba dipraktekkan, tasnya diangkat, terus diletakkan lagi. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat dan remaslah kertas tersebut. Apa yang terjadi? Nah, ini deskripsinya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Begitu juga dengan tas. Kamu angkat disebut juga gaya. Begitu juga dengan kertas. Kamu remas sehingga bentuknya berubah. Itu disebut juga gaya. Apakah yang dimaksud dengan gaya berarti? Ya, bisa kita simpulkan kalau gaya adalah usaha yang kita lakukan sehingga mempunyai perubahan pada suatu benda. Maksudnya berubah di sini adalah bisa bergeser atau bisa berubah bentuk atau berubah posisi dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan gaya. Jadi usaha yang kita lakukan sehingga menimbulkan suatu benda atau menimbulkan suatu perubahan, itu namanya adalah gaya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh apabila seorang mendorong mobil, berarti mobilnya akan bergeser atau berjalan. Di sini juga ada apa yang lampu menyala, menyebabkan lampu menyala adalah listrik. Ada gaya listrik. Di sini juga ada. Ini gambar magnet menarik jarum. Ini juga gaya magnet. Nah, ini ada buah jatuh dari pohon. Berarti ada gaya gravitasi bumi. Ini contoh-contoh gayanya. Nah, di sini ada gambar seorang anak mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena apa? Karena kursi ada rodanya. Berarti perpindahan atau perubahan suatu benda akibat seseorang itu ada efek yang ditimbulkannya atau punya jenis. Jadi karena pergesekannya lebih sedikit. Nah, kalau kita menggesernya tidak dengan roda berarti kan agak berat. Nah, kalau ada roda kita mudah memindahkannya. Itu. Ini gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara ini gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya geser. Nah, ini contoh gaya. Jadi dari gambar, nah ini ada tarik tambang, ada yang membuat kuali, ada yang menggendong anak, menggendong bayi. Di sini juga pedati, jadi tarik oleh sapi. Ini. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? Tentunya kalian tahu. Perhatikan gambar contoh-contoh gaya dari depan. Ada pengaruh gaya itu terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar. Nah, coba karena ini kalian sudah paham, coba kalian nanti membuat contoh, membuat contoh gaya. Dari kelima gaya tadi, coba kalian buat contoh di kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan gaya otot, contohnya apa? Jadi 5. Tugas yang pertama itu anak-anak membuat 5 contoh gaya. Membuat 5 contoh gaya. Terus yang kedua, ini karena ini mengenai gerabah, tugasnya adalah menuliskan contoh-contoh gerabah yang ada di sekitar rumah, di dapur atau di dalam rumah. Jadi tugas yang kedua ini menuliskan contoh-contoh gerabah. Gerabah apa saja ya?
Jadi boleh yang ada di dapur, boleh yang ada di ruang tamu. Coba contoh, jadi setiap anak pasti berbeda. Berapa? Boleh sebanyak-banyak, boleh 5, boleh 10. Oke? Jadi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tugas yang pertama, ini tadi anak, tugas yang pertama yaitu membuat contoh gaya otot 5 gaya otot, masing-masing satu saja. Jadi gaya gravitasi itu contohnya apa di lingkungan sekitarmu. Gaya otot apa, gaya gesek apa, ada 5 gaya tadi. Ya. Terus tugas yang kedua, mencari dan menulis di dalam buku belajar di rumah kalian, ya, berapa apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Boleh dibuat kolom, boleh langsung ditulis kalimat juga boleh. Kalau gerabahnya boleh 5, boleh 10, terserah ya. Ya. Udah paham ya anak, kalau nanti yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya di WhatsApp grup atau di Japri Pak. Ya, saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.